Syafi'i ya Syekh, orang gak akan dapat sesuatu, gak akan dapat makanan, buah-buahan kecuali dia harus keluar. Ya, dia harus nanam, dia harus petik, panen, ke pasar, beli, pulang bawa buah. Kata Imam Malik, enggak harus gitu. Kata Imam Malik, ya orang nggak mesti nanam, nggak mesti ke pasar, nggak mesti petik, ya bisa aja. Tahu-tahu ya dapat buah. Imam Syafi'i mengatakan ya nggak mungkin, mana bisa bu ya, nggak pernah nanam, nggak pernah apa, atau nggak ke pasar, tahu-tahu ada punya buah di rumah. Untuk menguatkan pendapatnya, Imam Syafi'i akhirnya keluar, pergi gitu bu ya. Nah datang orang yang punya kebun kurma, anggur. Lalu Imam Syafi'i ikut bantu petik. Nah pulang kasih sama yang punya kebun ini. Ini Syafi'i ini bawa ini buat makan di rumah. Dalam perjalanannya bu, itu Imam Syafi'i senang sekali dan meyakini pasti guru saya ini kalah dan membenarkan bahwa pendapat saya ini kuat dan paling benar. Dengan yakin bawa anggur. Sesampainya di rumahnya Imam Malik, ketemu lalu bilang, Syekh, nih bukti nih, kalau saya nggak keluar, saya nggak bantu orang ikut panen anggurnya, maka anggur ini tidak akan sampai ke rumahnya Syekh. Dijawab Imam Malik, apa benar, tapi saya, kata Imam Malik, saya dari pagi ini masih di rumah saya, enggak kemana-mana. Nah ini anggur datang sendiri. Ada nganterin betul. Berarti Imam Syafi'i benar enggak? Benar. Imam Malik benar. Apa yang membedakan? Pendapat. Levelnya. Ibu ya, level ibu lebih tinggi dari suami. Suami pagi-pagi harus macet, sampai kantor telat diomelin atasannya, pulang nggak boleh telat. Ibu di rumah, tahu-tahu ATM-nya penuh. Berarti lebih tinggi siapa bu, suami sama ibu? Ibu, karena bisa jadi tahajudnya lebih banyak ibu, bapak capek tidur. Duhanya lebih panjang ibu, ngaji di masjid duduknya lebih lama. Bapak-bapak mah paling susah diajak ngajinya. Bu ya, Sabtu Minggu pagi mau ngaji, ibunya ganggu, Pak udah, mama seminggu nggak kemana-mana, ayo healing, akhirnya bapaknya nggak ngaji, pergi lagi itu. Tapi memang ibu ya, ngumpulin laki-laki itu paling susah. Ya Allah, saya memohon kepada agar anak-anak saya ini dia rajin ibadah, rajin sholat, ya, taat kepadamu. Tapi mereka ini adalah hamba-hambamu yang masih butuh makan, butuh ini, sehingga mereka nggak akan tenang sholat, nggak akan tenang ibadah kalau perutnya kosong. Jadi doanya dirubah. Artinya orientasi utamanya adalah ibadah, karena ibadah ini nggak akan tenang kecuali ada duitnya, ada hidupnya. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah penuhin ini supaya ibadahnya tenang, supaya ibadahnya tidak terganggu, cukupkan ekonominya. Jadi jangan dibalik, cukupkan ekonominya, ibadahnya nggak dipikirkan, itu repot. Sehingga banyak orang yang secara ekonomi terpenuhi, tapi secara ibadahnya, ketaatan kepada Allah lemah. Karena tadi hanya supaya punya uang, supaya punya ini, nggak pernah dipikirkan sholatnya, ngajinya seperti apa. Duitnya banyak,
ngaji alif batahnya nggak bisa, kan repot ya. Apa yang terjadi? Nabi Zakaria kan, kita lihat ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah, di mana Ibu? Di mihrab. Bu ya, di mihrab berdoalah Nabi Zakaria kepada Tuhan. Nah, ulama mengatakan gini Bu, di antara tempat yang mustajab, halo, di antara tempat yang mustajab adalah tempat yang sudah dan sedang ditempati oleh orang-orang saleh. Maka kalau ibu datang ke tempat yang diyakini ini orang saleh, sempatkan untuk sholat dan berdoa di situ. Baik tempat itu sudah, dulu pernah. Ibu, belum. Kalau umroh diajak keliling Ibu ya. Pertama misalnya kalau Ibu keliling di Madinah, sekitar Madinah ada beberapa masjid-masjid kecil. Ada Masjid Abu Bakar, Masjid Ummah, Masjid Ali, Ibu ya, Masjid Bilal bin Rabah, Masjid Utsman bin Affan gitu Bu. Kenapa di situ dipenuhi masjid Bu? Itu rata-rata adalah tempat dulu mereka. Rumahnya Abu Bakar, rumahnya Sayyidina Ali. Dibangunkan masjid artinya apa Bu? Maka nulis sujud, tempat untuk sujud, untuk berdoa. Sebenarnya isyarat, artinya apa Bu? Nih, tempat orang soleh nih. Ayo, jangan selfie aja di situ, di tempat itu. Tapi apa Bu? Angkat tangan doa itu Bu, di dekat rumah-rumah atau tempat-tempat orang soleh. Jadi di sekitar ibaratnya masjidnya Nabi, rumahnya Nabi itu dikelilingi ini Bu, oleh rumah dan tempatnya orang-orang soleh dulu, para sahabatnya. Maka sebenarnya di wilayah itu kita berdoa itu Masya Allah itu Bu, mustajab, tempat yang mustajab. Nabi Zakaria karena meyakini tadi Ibu, Maryam ini luar biasa orangnya. Akhirnya apa? Izin, saya mau sholat di sini, saya mau berdoa. Nabi Zakaria pun berdoa itu di mihrab itu. Sholat doa di situ, akhirnya dijawab oleh Allah. Doanya apa Bu? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabb, beri aku seorang anak cucu keturunan yang baik, yang soleh. Thayyib itu bisa dimaknai soleh. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau Bu, maha ngardoa. Di surat Maryam Ibu ya, itu Nabi Zakaria berdoanya dengan apa Bu? Nidaan khafiyah. Doanya nggak kencang-kencang Bu, pelan sekali, dirahasiakan doanya. Oh berarti doanya kalau kencang-kencang nggak boleh? Bukan Ibu, kencang boleh ya. Tapi kenapa Nabi Zakaria milih doanya dengan nidaan khafiyah? Karena yang diminta ini tidak semua orang itu kalau dengar apa Bu? Menyetujui, senang Bu. Bahkan bisa jadi ada yang ngomongin, kaki-kaki minta anak. Nenek. Ya karena Nabi Zakaria umurnya sudah 100 tahun. Ibu ya, baru minta itu Bu, supaya di usia 120 tahun baru dijawab sama Allah. 80 tahun saat doanya sudah 80 tahun. Istrinya kalau nggak salah sekitar 50 tahun.
dan sudah dinyatakan mandul, nggak punya anak. Doa. Nah, kenapa doanya tadi apa? Dikhafikan, dirahasiakan ini kan? Tadi supaya apa? Ya tidak didengar oleh orang yang tadi cara pandangnya kan pasti beda itu ya. Nah, misalnya aja orang nggak punya duit tuh, lalu dia doa dan orang tahu saya ekonominya susah, tapi dia bilang ya Allah, saya pingin umroh ya Allah, saya pingin haji, nggak punya duitnya. Kan pasti ada orang yang cara berpikirnya harus punya uang dulu, harus gini dulu tuh kan pasti akan berpikirnya gitu. Nah, jadi kalau ibu berdoa tentang sesuatu yang sekeliling ibu akan meresponnya negatif, jangan kenceng-kenceng atau jangan diomongin ke orangnya, karena kan pasti dia akan menilainya beda. Orang ini minta nggak tahu diri katanya. Padahal orang ini nggak tahu diri, dia tahu diri tak mampu, tapi dia meyakini bagi Allah tidak ada yang nggak bisa, kan gitu. Yang kedua, ibu, kenapa doanya dirahasiakan gitu? Ya, karena kalau nanti terkabulkan ya apa namanya bu, senang. Kalau tidak terkabulkan ya nggak bakal diomongin orang kan, karena orang nggak ada yang tahu kalau dia sedang berdoa tentang sesuatu yang menurut kebanyakan orang aneh. Sehingga nanti kalau nggak dikabulkan ya nggak akan ada yang ngomongin, bukan apa kata kita. Nah, doa usia kayak gitu doa. Tapi karena meyakini tadi ibu ya, maka Nabi Zakaria berdoa. Di mana ibu? Di tempat di mana tempat tersebut ditempati oleh orang saleh. Nah, maka ulama mengambil kesimpulan itu ibu. Di antara tempat yang mustajab itu adalah tempat yang pernah atau sedang ditempati oleh orang yang kita yakini dia saleh. Ya, jadi kalau kita datang berkunjung satu tempat orang sholat sih di sini tempat orang para penghafal Quran semua ini, ya udah sholat, tempat sholat, doa minta apa yang ingin didoakan, insya Allah ya. Dalam perjalanannya دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد